Terus Ustaz, Ya. yang penerima manfaat BPJS, misalnya kan kita dari awal kan tidak ada kan kalau ini akan membantu yang lain subsidi silang itu. Ya. Jadi yang menerima manfaat misalnya dia sakit aja terus, berarti kan dia disubsidi orang terus. Ya. Itu jatuhnya itu halal. Makanya tadi itu karena kita sudah akadnya ta'awun, tolong menolong, berarti di beliau ini orang yang ditolong. Ya, tapi kan nggak semua orang yang dapat pencerahan seperti itu Ustaz. Makanya ke depan itu setiap anggota BPJS itu sudah dirubah akadnya. Itu udah mulai itu Aceh. Aceh itu udah semuanya. Karena di Aceh ada konunnya ya, ada peraturan di Aceh itu semua yang berhubungan dengan keuangan mesti syariah. Nah, baru yang sudah nanti akan pindah ke negeri-negeri yang lain. Acara yang seperti ini baru 3. Kemarin di Bandung 1, di Jakarta 1, kemudian Sumatera Barat 1. Ya kan, sosialisasi yang seperti ini. Ya kan, keuntungan bagi kami MUI bisa melihat ke dalam ini sesuai syariah apa tidak. Nah, kalau sesuai dengan syariah atau tidak, malah saya dikasih buku itu, ada satu buku belum dibaca semuanya tentang bagaimana motivasi kesehatan dan segala macam. Jadi akadnya tolong menolong tadi itu. Jadi semenjak tahun 2016 sudah diperjuangkan 2017, 18 sampai 2023 kemarin itu udah mulai semuanya akad itu diarahkan ke ta'awun, khususnya Islam. Ya kan? Nah, jadi artinya ketika kita membayarnya, nah kita sudah mengakadkan ini saya bayar untuk saya niatkan untuk membantu saudara-saudara saya yang lain. Nah, begitu juga dia juga begitu. Nah, nanti kan puncaknya nanti namanya takaful. Takaful itu pernah dengar kata takaful ini? Dulu adanya di bank syariah dulu dah, bank takaful ya. Takaful itu sama-sama memberi manfaat. Nah, sama-sama memberi manfaat. Nah, gitu. Jadi ibu memberikan manfaat, yang lain menerima manfaat. Suatu saat nanti kita pula yang menerima manfaat. Tapi kan ibu nggak perlu pula berdoa. Ya Allah, kalau bisa saya sakit sekali sebulan ya Allah, supaya dapat. Enggak. Gitu ya. Jadi dengan syarat. Pertanyaannya dulu, dia tidak mau itu, dia peserta BPJS atau tidak? Peserta. Oke. Kalau dia peserta BPJS, ketika di situ tidak ada terima, coba dicek dulu. Karena setiap rumah sakit yang ada BPJS selalu membuat pengumuman. Ada pengumumannya, ini hak pasien BPJS. Saya belum dikasih kemarin, tapi sudah ditayangkan semuanya. Ini haknya pasien BPJS. Setiap rumah sakit ada itu katanya. Jadi kalau seandainya, umpamanya walaupun saya sudah bilang tadi kan, umpamanya ibu pergi ke Jakarta, ternyata sampai di situ sakit, masuk ke UGD-nya, tapi rumah sakitnya yang menerima pasien BPJS. Nanti bisa seluruh Indonesia berlaku, ya kan? Cuman ada kebijakan rumah sakit tertentu yang mereka sanggup membayarnya. Kan ada rumah sakit ini tipe C dan tipe B. Itu lagi. Ya kan, anak saya bilang ke temannya di Jakarta ini operasi usus buntu ada berapa item tidak ditanggung di rumah sakit itu BPJS. Tapi di sini ternyata ditanggung. Nah, kan hebat juga. Ada kebijakan daerah masing-masing. Nah, gitu. Itu lagi itu masalahnya. Karena di BPJS tadi itu ada yang daerah yang membayarkan, ada yang pusat yang membayarkan. Ya kan? Kalau tidak satu itu tidak bisa, coba rumah sakit yang lain. Ya kan? Terutama UGD. Iya. Karena berbeda-beda nanti ininya. Ya kan? Ya, itu kadang-kadang memang orang-orang mensiasati di situ. Ya kan? Makanya nanti rumah sakit itu dicatat, kemudian dilaporkan ke ada layanan pengaduan BPJS kan ada. Ya kan? Nanti dicatat, dilaporkan ke situ. Kalau nggak tahu pula mereka kan.
ya kan, bahwa ini terjadi seperti ini, ya kan. Kalau memang nanti ada, mereka akan tidak lanjuti, ya kan, tidak lanjuti sehingga dicocokkan teguran dan segala macam, ya kan, itu dia. Ya kan? Jadi ibu-ibu, karena banyak rumah sakit, banyak dokter, dan kita bisa kita memilih. Ada sekarang saya saya baru sering sekarang maunya di BMC, saya sebut aja lah BMC. Ada masalah tapi di luar jam paskes, namanya kayak Idul Fitri. Kan menjelang Idul Fitri orang libur, setelah Idul Fitri saya kan libur. Saya punya masalah kesehatan, lalu saya datang ke UGD, ya kan. Nah, salah satu yang terasa oleh saya itu adalah mereka layani dulu, ya, layani dulu, periksa dulu, kemudian nanti tahu sakitnya, kemudian buat obat resep, naik online saja resepnya, baru disuruh saya mendaftar. Nah, itu pula keunggulannya. Jadi dilayani dulu pasien ini, ya kan, nanti baru setelah selesai semuanya tinggal ngambil obat, lalu nanti baru mendaftar. Kalau BPJS berarti daftarkan BPJS. Tapi kalau di UGD kan jamnya bukan jam paskes. Jadi kalau jam 8 ibu datang pula ke UGD kan, pada sementara waktu klinik pertamanya ada kan, nggak terima mereka nanti. Nah, itu diantaranya, ya kan. Nah, maka itu ibu boleh, ada rumah sakit ini tidak cocok, ini saya cocok, ini tidak cocok, ya lah pindah, ya kan. Nah, tapi untuk pindah-pindah rumah sakit nggak perlu pula berdoa supaya sakit. Ya Allah sakitkan saya supaya saya bisa pindah-pindah rumah sakit.